Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya bangun, yaitu sistem administrasi surat pada SMPN 1 Perak. Yang pertama ini adalah halaman utama, halaman awal. Di sini kita memasukkan username dan password. Pertama kita masukkan username-nya dari admin. Nah, kemudian ini adalah tampilan dashboard, di mana tampilan ini itu adalah rekapan dari jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar. Kemudian di sini ada data pengguna. Data pengguna di sini itu adalah kepala sekolah dan juga admin. Hanya itu saja. Terus di sini itu ada detail data penggunanya. Ada nama pengguna, username, password, kemudian jabatan, dan juga golongan atau nik kepala sekolah, sama dengan admin. Kemudian kita masuk pada data manajemen surat. Di sini terdapat ada surat masuk dan juga surat keluar. Yang di sini tuh ada surat masuk. Di sini tuh ada tambah surat masuk. Nah, tambah surat masuk sendiri tuh kita masukkan nomor agenda. Biasanya itu ada nomor yang tertera pada surat. Kita masukkan saja. Kemudian di sini tuh ada nomor surat, atau nomor surat ini adalah kode surat, dimana kalau 00 itu adalah umum dan 005 itu undangan. Kita 005, maka perihalnya langsung otomatis di sini tuh undangan, seperti itu. Kemudian di sini tuh asal surat kita ini aja, kita isi terserah dulu tujuan surat ini untuk siapa. Biasanya untuk kepala sekolah, dan ini adalah choose file. Di sini filenya harus berupa PDF. Kita kasih salah saja, kemudian kita submit. Nah, untuk surat masuk yang ada di sini itu harus menunggu persetujuan dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah nanti akan menindaklanjuti surat ini atau tidak. Kemudian kita lihat di disposisi. Nah, data disposisi ini adalah data di mana surat ini yang harus disetujui ataupun ditolak dari kepala sekolah. Kita lihat, ini adalah surat barusan, ini adalah surat yang kita masukkan tadi, dan ini rekap suratnya. Kemudian kita buka di aplikasinya yang di kepala sekolah. Kita masukkan dulu capsek, passwordnya capsek. Nah, ini juga halamannya sama. Kemudian kita buka disposisi. Disposisi ini hanya untuk surat masuk, surat yang perlu ditandatangani, surat yang perlu disetujui, maksud saya. Kemudian ini tuh masih menunggu persetujuan capsek. Kemudian kita lihat di detail. Nah, detail tadi itu seperti ini. Ini yang telah diinput oleh admin. Kemudian di sini itu ada surat. Nah, ini ada surat diteruskan ataupun ditolak, terserah kepala sekolahnya. Biasanya kalau surat yang ditolak itu surat-surat yang tidak diperlukan di sekolah, ataupun kayak seumpamanya ada surat lamaran pekerjaan, mungkin yang di sekolah tidak ada, maka surat itu akan ditolak. Kalau diteruskan kemudian disubmit. Nah, di sini action di statusnya surat sudah diteruskan. Kemudian kita lihat lagi di data disposisi di sini, surat masuk dari admin. Dan kemudian di sini itu ada cari data dan juga cetak laporan, di mana kita soalnya cari data dari dinas Kemendikbud gitu aja. Kita search
maka ini adalah data dari Kemendikbud yang muncul. Kemudian untuk cetak suratnya, cetak surat seumpamanya kita cetak surat dari Kemenak, kita lihat. Nah, ini langsung suratnya langsung keluar. Nah, dari Kemenak itu ada nomor agendanya itu ini. Ini saya ngisinya itu masih belum sempurna. Kemudian ini tuh ada tujuan surat, tanggal surat, asal suratnya. Ini informasinya kalau dicetak. Kemudian kita lanjutkan untuk surat keluar. Di sini ada surat keluar. Nah, surat keluar ini ada beberapa surat keluar, di mana di situ saya masih membuat dua, surat pengantar dan juga surat undangan. Kita lihat. Nah, ini adalah data-data dari surat keluar yang dibikin dari sekolahan, yaitu surat pengantar tadi. Nah, di sini ini adalah surat-surat yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian tadi juga ada undangan, surat undangan, isinya sama. Kemudian kita bahas masalah pemilihan. Di sini kita masuk di permohonan surat. Nah, di permohonan surat ini itu ada dua surat, ada template dua surat, yaitu surat pengantar ataupun undangan. Kalau surat pengantar ini biasanya tentang keuangan atau permohonan dana seperti itu. Kalau kita buat saja surat undangan, nanti template-nya tetap sama. Nah, di sini ada tambah surat undangan. Kemudian di sini kita select yang 005 dan nanti perihalnya akan otomatis di sini undangan seperti itu. Kemudian kita bikin ini tanggal permohonan suratnya, ini kita bikin tanggal 10. Kemudian ini tujuan suratnya untuk Bapak Ibu wali murid. Terus ini tujuan surat tujuan murid kelas 9, kemudian harinya Selasa, waktunya kita isi yaitu jam 8, keperluan. Nah, ini nomor surat ini itu adalah urutan surat yang kita buat, jadi kayak 001, dan ini itu terdapat setelah kode surat, setelah 005 tadi. Kemudian ini bisa berubah jadi 003, 004 sesuai urutan suratnya. Kemudian ini tanggalnya, tanggal undangan, kita bikin tanggal 14, tempatnya di gedung kesenian, kemudian kita submit. Nah, surat ini harus membutuhkan tanda tangan, persetujuan tanda tangan dari kepala sekolah. Kemudian kita masuk ke halaman kepala sekolah, kita lihat yang di permohonan surat tadi itu adalah surat undangan, maka kita masuk yang ada di surat undangan. Nah, ini kan ini ada notifikasi, yaitu tanda tangan surat undangan. Ini statusnya masih menunggu. Kalau ini melihat suratnya, dilihat dulu suratnya, ini isi suratnya, ini masih belum ada tanda tangan dari kepala sekolah. Kemudian ini ditandatangani. Nah, ini ditandatangani saja, kemudian disubmit. Nah, surat ini sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, maka kita langsung lihat saja di surat keluar. Jadi di undangan. Nah, kita lihat di sini, lihat surat. Nah, ini suratnya, pembagian rapor. Ini nomor kode surat, ini nomor surat tadi. Jadi ini yang bisa berubah. Kalau kode surat ini tetap, karena kode surat ini adalah kode dari dinas yang tidak bisa dirubah. Kemudian kita kembali. Nah, kalau mau dicetak surat, langsung kita cetak suratnya. Kita tunggu. Ini suratnya nanti berupa PDF, kemudian tinggal di print seperti itu. Untuk laporan, ini kita bahas tentang perihal. Perihal ini adalah memasukkan kode surat yang
jadi memasukkan kode suratnya ini itu manual kayak seperti ini tanpa perihal nomor. Kita masukkan saja nomornya 800 itu seumpamanya tentang surat tugas seperti ini, seperti itu kita submit. Maka nanti waktu kita ada permohonan surat ini, kita kembali ke sini lagi, kita buat surat, kita tambahkan surat semuanya. Nah ini kita 800, maka surat ini akan berubah langsung menjadi surat tugas seperti itu. Dan kemudian untuk yang terakhir kita bahas tentang laporan. Laporan ini adalah rekapan dari surat, yaitu rekapan per bulan. Jadi ada 12, maka nanti sampai bulan Desember seperti ini. Nah, untuk surat masuk ini tuh rekapan untuk surat masuk. Jadi kemarin jadi untuk bulan Mei, surat yang diteruskan atau disetujui oleh kepala sekolah itu ada 1. Nah, nanti kalau umpamanya ada yang ditolak oleh kepala sekolah, maka dia akan masuk di sini, di surat ditolak di sini. Sama seperti surat keluar. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.